Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudroh dan iradahnya kita dapat bersua melalui live kaca channel YouTube Studio Quran Al-Ikhlas. Apa kabar sahabat? Bagaimana aktivitasnya hari ini? Semoga hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Hari ini kita akan kembali belajar bersama mentor kita, Bang Sarif. Kabar Bang Sarif? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersama anak-anak yang soleh dari Pondok Pesantren Al-Madani Life School, Ma'had Askar Kauni Al-Madani Pesanggerahan. Apa kabar kakak-kakak santri? Alhamdulillah, tetap semangat ya walaupun sedang berpuasa sunnah. Sahabat, kemarin kita sudah membahas tentang tulang sulbi. Hari ini insya Allah akan berlanjut ya Bang Sarif. Pembahasan tentang tulang sulbi atau tulang ekor yang subhanallah ya. Kemarin sudah dibuktikan secara ilmiah oleh Al-Quran dan oleh banyak penemu-penemu atau pakar-pakar yang ada di dunia ini membuktikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan juga yang sudah termaktub dalam Al-Quran. Baik, kita beri waktu saja langsung kepada Bang Sarif untuk menjelaskan apa yang akan dibahas, dikaji pada pertemuan kita hari ini. Silakan Bang Sarif. Ya, terima kasih. Rabbi ayyahdurun. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama kita memanfaatkan pendengaran, penglihatan, dan hati, akal, pikiran kita. Untuk sama-sama kita pelajari, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang lurus, ya, pemahaman yang mendalam, ya, pemahaman yang sesuai dengan pemahaman para nabi dan rasul, juga para salafus saleh, para sholihin, para ulama. Dan mudah-mudahan pemahaman kita akan dapat menjadikan kita orang yang mampu berakhlakul karimah. Ya, kita adanya Rasulullah SAW dalam kehidupan. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas bahwa catatan amal kita, jejak rekam kita itu semuanya tersimpan dengan rapi. Betapapun tulang belulang sudah hancur luluh semuanya. Ya, tubuh kita sudah hancur termakan oleh tanah semuanya. Hanya tulang ekor tadi ya, tulang ekor yang menyimpan data tentang itu semua. Dan masih banyak ayat-ayat yang juga memberikan kepada kita penjelasan bahwa yang akan merekam tuh banyak gitu. Ya. Jadi CCTV ada di mana-mana. Ya, kalau selama ini kita masuk ke ruangan ketika ada tulisan CCTV 24 jam mengawasi Anda, kita langsung waspada kan? Ya. Berhati-hati. Hati-hati kita ada CCTV kan. Ada CCTV. Iya, berusaha untuk berpenampilan yang baik, berbuat yang baik gitu kan. Karena kita ada di depan CCTV. Ya kita kan di depan kamera lah. Kita pasti akan jaga sikap, jaga apa semuanya ya. Kenapa? Karena ada yang mengawasi. Harusnya sikap seperti ini dimiliki oleh setiap muslim, ya, oleh setiap mukmin, ya oleh setiap manusia memiliki sikap ini. Ya agar selalu waspada dan sadar betul bahwa perbuatannya semuanya terekam dan tercatat dengan rapi dalam rekaman Allah Subhanahu wa taala, dan CCTV Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkara-perkara yang tidak terdengar oleh manusia, artinya retak hati kita saja semua terekam dalam CCTV Allah Subhanahu wa taala. Yang masih terbesit dalam hati kita belum sempat niat belum kita ucapkan.
Kalaupun kita baca itu telafuz niat namanya. Niatnya ada di sini, kita sudah ada pahala, sudah ada kebaikan. Artinya Allah tahu kan. Ya terekam. Kalau manusia memiliki ini, kita akan jadi manusia yang sangat menjaga sikap. Ya, kenapa? Karena selalu diawasi. Di mana-mana ya Allah Subhanahu wa taala. Baik yang melekat dengan diri kita ataupun yang tidak melekat dengan diri kita. Kita sama-sama ya, kita buka. 20 sampai 23. Baik sahabat, silakan dibuka mushafnya Al-Quran surat ke-50 ayat 16 dari 16 sampai 23. Saya izin membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Manusia itu umum. Coba sekarang dikhususkan buat yang baca. Ganti manusia dengan ya nama yang baca. Di khitobnya buat kita manusia yang baca. Dan sungguh kami telah menciptakan Eka dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati Eka. Ya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Iya. Itu ya tadi ayat itu ya. Kalau ayat ini diulang-ulang kita baca, ulang-ulang kita hayati ayat ini dengan nama kita. Kalau perlu pakai binti. Eka banyak gitu kan. Iya. Resapi ayat ini masukin. Ya, bahwa Allah telah menciptakan kita ya, dan Allah mengetahui apa yang ya terbersit di dalam hati kita. Ya, apa yang terbersit dalam hati kita berarti niat ya. Belum sempat diungkapkan. Sempat diucapkan, ini baru niat. Sudah terekam dalam CCTV Allah Subhanahu wa taala. Allah hati. Yang kedua apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah kata nahnu loh. Ya. Artinya Allah melibatkan pihak lain. Ya, ada sistem yang Allah buat. Ya, ada sistem yang Allah buat. Maka Allah menggunakan kata kami di situ wa nahnu. Ya. Aqrabu, Lebih dekat. ya, menggunakan isim tafdil. Artinya bukan cuma dekat, tapi lebih dekat. Dekat saja kan relatif ya. Nah, ini dekat. Ya, ke sana juga dekat. Masa satu ruangan sini kan, tapi dekatnya relatif. Ini katakan aqrabu, lebih dekat. Ya, lebih dekat. Aqrabu. Artinya dekat banget. Saking dekatnya sampai enggak kelihatan. Kenapa enggak kelihatan? Saking dekat. Ini dekat enggak? Dekat. Dekat. Ini dekat enggak? Dekat. Sini dekat enggak? Dekat. Ini dekat enggak? Dekat. Kalau nempel dekat enggak? Dekat banget. Saking dekatnya sampai enggak Kelihatan. kelihatan nih tangan. Saking dekatnya. Ya. Urat leher tuh saking dekatnya sampai kita enggak lihat kan? Masuk dia sih. Bukan cuma di hidung. Hidung kan paling jauh nih. Kalau dekatnya jauh di hidung karena dia paling jauh. Tapi ini mulut lebih dekat. Ya, dagu lebih dekat. Ini lebih dekat lagi. Terus sampai ke dalam. Allah tahu. Ya. Maka kalau orang bedanya ujub dengan sombong itu apa? Ujub dan takabur. Kalau sombong diutarakan ya. Ya kalau takabur kan udah jadi sikap. Kelihatan nih. Kita sikap merendahkan orang lain ya. Apa dengan kata-kata kita. Atau dengan ya bahasa tubuh kita merendahkan orang lain. Itu namanya sombong, takabur. Ya. Tapi yang namanya ujub kan di dalam aja. Mau dalam hati kita terbersit. Siapa ini orang? Kotoy banget. Ya. Di sini. Ya. Terekam semuanya. Allah lebih dekat daripada urat leher. Artinya tidak ada yang tidak terekam.
saking dekatnya itu ya. Cuma kita nggak bisa menyaksikan saking dekat. Saking dekat. Lanjut ayat yang ke-17. 17. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Artinya Qa'id. insyaallah maaf. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Ya. Atau ada siapa? Ada malaikat yang duduk di sini ya? Sebelah kanan. Ada di sini ya. Ada di kiri kanan kan? Ya. Ada di kiri kanan. Nah, ada di kiri kanan. Ya, bisa juga ada di sini di belakang otak kita juga. Otak kita ada otak kiri kanan kan? Ya. Iya, ada. Oke. Ada otak kiri, ada otak kanan juga. Yang merekam semua. Ya. Sadarkah kita? Banyak kan gak sadar. Allah kasih tahu. Kita disuruh menyadari. Tadi nahnu kan, kami. Ternyata Allah taruh di sini. Di sebelah kiri kanan kita. Yang mencatat, yang merekam semua perbuatan kita. Lanjut ayat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ya. Tidak ada sesuatu yang diucap. Ya. Itu yang nggak tercatat, semua tercatat. Disebutnya ada nama, ada raqib, ada atid. Ya, raqibun, atidun. Ada raqib, ada atid. Kalau pada begini, berarti yang kanan yang mana? Sebelah sana. Nah, kalau kamu di sana, yang mana yang kanan? Oh, iya ya, gitu ya. Jadi ada kiri kanan, ada raqib, ada atid yang mencatat, yang mengawasi, yang selalu merekam. Siap merekam. Ya. Itu raqib atid yang selalu kita ada di kiri kanan kita ya. Kita berasa nggak sih? Kok jadi nggak berat ya? Begitu tahu, kok jadi kayaknya nggak berat ya? Apakah di sini atau di sini? Ya, apakah di sini atau di sini? Perangkatnya. Ya, nah ini ya. Nah, ini otak kiri kita itu menerima data yang kita dengar, yang kita lihat, termasuk yang kita rasakan. Kita niatkan. Kan belum disebut ya, kita ngerasa. Ya, apa kemarin Allah kasih kita as-sam'a, ya, as-sam'a, al-basar, al-fu'ad, ya, al-fu'ad, bukan al-fuqad ya. Ini hari Kamis nih, jangan mikir al-fuqad, puasa. Ya, ini semua masuk sini, tersimpan, tercatat di otak kiri kita, ya, nanti terkirim masuk ke otak kanan kita. Semua terekam. Ya, apalagi sesuatu yang sangat kita percaya. Yang sangat kita yakini, sesuatu yang memberikan kesan buat kita. Sesuatu yang berulang-ulang. Ya, kita dengar, kita pahami, itu akan tersimpan rapi, lebih kuat simpanan. Karena ya kita yakini, terus kita ulang-ulang. Ada kesan, ya kita terkesan dengan itu, ya terus kita mengulang-ulanginya. Ya mendengar berulang-ulang, melakukan berulang-ulang,
maka dia akan menjadi karakter, itu akan tertanam dalam DNA. Dalam DNA kita akan tertanam itu. Ini semua tersimpan di sini. Ini gudang data kan? Gudang data ini. Ini data semuanya masuk. Jangan sembarangan bicara. Jangan sembarangan mendengar. Jangan sembarangan melihat. Jangan sembarangan kita di sini hati kita nih kita kotori dengan sesuatu yang nggak penting. Apa aja gitu. Jangan sembarangan. Semuanya terekam dengan baik. Lanjut. Ayat berikut. Ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaat sakaratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Ya, nanti kita semua akan mati kan? Semua akan mati. Ketika kita mati, kita akan memasuki gerbang yang namanya sakratul maut. Sakratul maut. Ya, nih kalau ini kehidupan kita. Ini kita hidup di sini. Kita hidup di sini. Hidup. Ya, berapa panjang ini masa ini? Ini ajal ya. Namanya ajal. Masing-masing berbeda-beda ya, sudah tentukan kapan kita mau matinya. Ya, mau nggak mau saatnya mati ya mati gitu. Nanti ada pintu gerbang di sini yang namanya apa? Sakratul maut. Sakratul maut, SM. Gerbang namanya sakratul maut. Ini masuk ini. Semua kita akan masuk ke dalam gerbang ini. Namanya gerbang sakratul maut. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari yang diancamkan. Ya. Nanti ya sangkakala itu ada juga bunyinya kan enggak selalu nanti pada hari kiamat kubro, kiamat sugro. Di antaranya kematian. Mati kita itu adalah kiamat sugro kita. Ya, hari ini yang mati siapa? Berapa banyak hari ini yang mati? Gitu ya? Di muka bumi loh. Itu sudah ada kodenya. Allah sudah buat sistem codingnya. Ada kodenya. Ya. Udah dikodein semua yang hari ini mati siapa, tinggal di mana, umurnya berapa, detik menit ke berapa, semuanya tuh sudah ada. Jadi sekali pencet tet aja semuanya tuh tersambung tuh jaringan kodenya, berat mati semua. Kayak kita listrik ya, listrik gitu. Nih yang satu jalur kemana udah ada kodenya kan? Iya, begitu turun dia mati semua, barang-barang semua matinya. Nggak tahu kan? Sementara yang lain yang belum mati jatahnya dia nggak akan turun, nggak akan mati dia listrik itu. Karena Allah sudah buat sistem codingnya. Coding itu nggak akan ada yang tertukar. Kode-kode itu. Ya, berapa hari yang mati hari ini? Sudah ada kodenya. Nggak usah satu persatu keliling ya. Cabutin nggak perlu ya. Pencet bel aja hari ini. Itu. Mati semua. Mati semua yang sudah tercatat di situ. Ya, itu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaat kullu nafsim ma'aha sa'iku wa syahid. Setiap orang akan datang bersama malaikat pengiring dan malaikat saksi. Nah ini tadi nih. Raqibun atidun itu akan ngiringin kita. Ya, akan ngiringin kita. Sebab yang bawa data kan mereka kan. Sampai ke alam kubur, iya. Ikutin kita. Ya, itu yang ngiringin kita terus. Ya kan, amalan kita nggak pernah dipisah, dibawa terus. Hasil rekaman kita terus dibawa, kita direkam, dibawa itu sama Raqib Atid. Nggak ada yang ketinggalan, dibawa semua. Ya, digiring kita, bawa rekaman.
Nggak ketukar rekamannya. Kan sudah ada kode-kodenya kan. Semua kode. Gitu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza wa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawmal hadid. Yauma. Fa basarukal yauma hadid. Iya. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Kapan dahulu? Sekarang ini saya masih hidup. Di masa ini nih kita lalai. Artinya kita tidak bisa melihat langsung. Ada raqib atid. Ada yang menjaga kita. Ada yang mencatat amal kita. Kita nggak lihat. Nah, kita lalai. Saya pikir nggak ada CCTV. Rupanya ada CCTV di sini. Wow, ketahuan saya. Ya. Kita lalai karena kita nggak lihat. CCTV sembunyi kan? Sembunyi di mana-mana itu. Lalai kita. Ya. Dipantau kita nggak paham ya. Kita lalai. Nanti ada saatnya di mana kita ya bisa tembus pandang semua. Kita bisa lihat semua. Jadi fakashafna. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu. Sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Sangat tajam. Ya, sangat tajam. Artinya kita bisa tembus. Kita bisa melihat perkara-perkara yang dulu kita nggak lihat. Ya. Tapi ini kalau ada jendela ya. Tutupin pakai hordeng, begitu hordengnya disingkap, kelihatan kan di sana? Kelihatan sama itu, ya. Jadi fakashafna anka ghita'aka. Ya itu. Kalau singkap itu yang menutupi. Kalau singkap menutupi. Alamnya mulai kita bisa mentembus alam lain, alam gaib kita tembus. Kita bisa nyaksiin langsung film-film kita, rekaman jejak rekam kita lihat langsung. Karena sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitu kita baru yakin, beneran ya. Benar? Benar. Beneran ternyata. Ya, benar? Beneran. Waduh, di situ mulai tadi di sini penyesalan saat sakaratul maut. Ada penyesalan, kenapa? Karena saat sakaratul maut kita sudah langsung diaktifasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu penglihatannya. Mulai di sini ada penyesalan. Coba ini ayat ini tahan dulu. Tahan dulu ayat ini, kita buka surat 63 ayat 10. Quran surat ke-63 ayat 10. Ayat 10. Nanti kita balik lagi ke surat 50. Sahabat silakan dibuka Quran surat ke-63 ayat 10. Al-Munafikun. Ya. 63 ayat 10. Izin membacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiku. Ya, wa anfiku. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan infakkanlah sebagian dari harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Udah mati belum? Belum kan, sebelum datang kematian. Udah mati belum? Belum. Lalu dia berkata menyesali. Nah, tapi ini sakaratul maut. Nanti ada penyesalan. Penyesalannya? Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Ya, nunda kematian karena belum mati. Kita juga sakaratul maut. Nah, ada penyesalan di sini. Ada penyesalan. Penyesalan satu. Pertama nyesal.
kelihatan dan bisa melihat. Ternyata catatan amal solehnya kurang. Apa yang kurang? Kurang sedekah, kurang hidupnya, kurang memberikan kemaslahatan buat orang lah. Nah, soleh itu kan maslahat. Ada manfaat diri kita buat orang lain. Tapi manfaat dalam kebaikan. Tuhan juga ada kan yang orang hidupnya manfaat tapi nggak baik. Ya, dia nolongin pencuri kan manfaat nggak? Manfaat kan buat pencuri dia nolongin. Ya, tapi kan buruk ya. Itu nggak soleh namanya. Soleh itu maslahat. Ya, maslahat itu artinya ada kebaikan. Orang lain merasakan ya, kebaikannya, merasakan manfaatnya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Itu namanya soleh. Jadi apa tadi bilang yang baik, manfaat yang baik, iya karena tadi makanya tadi setiap perbuatan yang soleh itu selalu tadi manfaatnya nilainya hasanah ya. Hasanah itu ada kebaikan, bukan sayyi'ah, keburukan. Jadi nggak disebut sebagai soleh kalau dia sayyi'ah. Kalau hasanah disebut sebagai soleh. Jadi amal. Ini penyesalan pertama. Karena sudah dibuka. Sekarang dibuka belum? Belum, tapi kita disuruh yakin. Makanya ayat ini diulang-ulang. Yakini. Ini semuanya ada, tercatat semuanya. Ya, kalau ini berulang-ulang kita pelajari, ulang-ulang kita baca akan meresap dalam diri kita, mempengaruhi pemahaman kita. Maka Rasulullah selalu yaslu alaihim ayatihi. Diulang-ulang itu membacakan ayat, wa yuzakihim, dibersihkan data-data kotor, data yang rusak dibersihkan. Ya, enggak penting dibuang. Wa yu'allimuhumul kitabul hikmah, masukin data baru yang isinya ilmu yang hikmah, paham hikmah semuanya. Hikmah kan nggak kelihatan ya. Nah, dikasih pemahaman supaya dia bisa melihat sesuatu yang nggak kelihatan. Hikmah namanya. Nah, Rasul itu begitu tugasnya itu. Makanya Rasulullah bisa ngerubah ya akhlak ya dari yang buruk kepada yang baik itu begitu dilakukan. Mengulang-ulang memasukkan data yang baik, mendorong data yang lama yang buruk. Ajarkan lagi, mengulang-ulang. 23 tahun bentuk itu. Karakter sahabat yang luar biasa. Ya, yang dahsyatnya luar biasa. Oke ya. Nah, kita kembali lagi tadi ke surat 50. Lanjut ke ayat 23 ya Bang Sarif. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Iya. Yang tadi yang rekaman semuanya diserahkan. Kita lihat. Yang sudah ahli kebaikannya kenapa tidak ditingkatkan kebaikannya. Yang belum berbuat baik nyesel kenapa dia tinggalkan sampai dia belum berbuat baik. Nanti ada penyesalan berisinya berikut. Surat ke-23 ayat 99. Ini penyesalan kedua nih. Ini di barzah namanya. Ya, barzah. Surat ke-23 Al-Mu'minun 23 ayat 99 dan 100. Sahabat silakan dibuka surat Quran surat ke-23 Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Saya membacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Ya, minta kembali, udah mati belum? Sudah. Ya, tadi kan kalau ini kan minta tunda kan, bahasanya tunda, belum mati. Ini minta kembali karena sudah mati. Ya. Minta kembali. Buat apa minta kembali? Berbuat baik. Ya, ini minta tunda. Iya. Bersedekah.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yab'atsun. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah dalih yang menyatakan ada barzah sampai pada dibangkitkan. Ya, apa penyesalannya? La'alli a'malu shalihan bima taraktu. Aku bisa berbuat kebaikan yang telah terjadi. Allah sekali-kali tidak, ya. Apa? Cuma ngomong doang. Sebagai dalil itu. Bagaimana dunia? Penyesalan. Makanya di sini, ya Allah kasih kita peringatan ya. Nyesel tuh kapan? Sampai hari kebangkitan. Berapa lama nunggu? Ada barzah. Oh, barzah itu kan berarti kita akan terus menyaksikan tuh. Kalau di kuburnya itu misalnya ya, di kuburnya itu adalah kategorinya ya ufrah min hufarin niron, berarti dia menyaksikan neraka terus sepanjang masa penungguan itu. Menyakitkan nggak? Menyakitkan. Itu baru ngeliat doang, nyaksiin tiap hari, nyaksiin neraka ya kayak apa ya. Ya, tapi mereka yang beramal soleh nggak nyesel karena mereka di sana jadi rodho min riyadil jinan. Ya, min riyadil jinan. Dia menyaksikan betapa kita nyaksiin terus enak. Nyaksiin enak. Berapa lama? Tapi ini mereka tadi ya nggak sadar ketika di sini, nggak sadar, nggak membangkitkan kesadarannya bahwa CCTV selalu mengawasi di mana-mana. Oke ya? Ini nanti ada penyesalan ketiga. Sudah hari kebangkitan nih. Ini panjang nih karena ini panjang lamanya ya sampai panjang tuh. Nggak habis-habis karena abadi nanti. Apa tuh? Ya. Hari kebangkitan. Kebangkitan nih penyesalan selama-lamanya. Surat 35 ayat 37. Surat ke-35 ayat ke-37. Sahabat silakan dibuka surat ke-35 Fatir ayat ke-37. Saya izin membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi ma tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuku fama lidzalimina. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Gantilah mereka pakai nama biar berasa kan. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan tapi kerjakan dahulu. Allah berarti kebajikan. Katakan kepada mereka. Jangan kan bukan mereka tadi. Ya. Katakan kepada Eka. Di dalam neraka itu dan Tuhan kami Eka dari neraka. Niscaya Eka akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah Eka kerjakan dahulu. Dikatakan kepada Eka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk berpikir bagi orang-orang yang mampu. Padahal telah datang kepada Eka, maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong. Ya, terus nih berkepanjangan terus. Karena ya penyesalan yang nggak ada habisnya. Sudah masuk kebangkitan, neraka terus berkepanjangan penyesalan. Nggak selesai. Kenapa? Karena waktu di sini dia tidak sadar. Ya,
tidak menghadirkan kesadaran bahwa ini sampai dalam diri kita semua CCTV. Yang nempel dalam diri kita semua CCTV. Tidak ada yang tidak. Makanya semua bisa jadi saksi. Masuk alam semesta ini semua CCTV buat kita. Merekam, jejak rekam kita semua ada di sini, ada dia. Surat ke-41, Fussilat. Ayat 20. Fussilat, surat 41. Ayat 20, 21, 22. Dan 22 sampai 22. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim hingga apabila mereka sampai ke mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Kembali kita. Mereka ganti pakai nama kita. Ayat ini menjadi ayat muhasabah buat kita. Ya, sahabat-sahabat yang di rumah silakan juga baca dan hadirkan itu ketika kata mereka ya domila ganti pakai nama kita. Biar ayat ini buat kita. Kalau mereka kita nggak ada di situ kan. Sehingga apabila Eka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit Eka menjadi saksi terhadap apa yang telah Eka lakukan. Lihat, pendengaran, penglihatan dan kulit menjadi saksi. Ini kulit aja saksi. Pendengaran, penglihatan dan kulit menjadi saksi. Karena merekam semua ini. Mereka merekam semua. Maka di dalam kulit kita ini, ya, dalam kulit kita ini ada DNA kita kan? Iya. Dalam kita merekam. Seseorang yang sudah meninggal dunia karena mungkin terbakar habis atau pesawat meledak, ya, ditemukan bangkai-bangkainya, ada jenazah yang nggak ketemu, siapa ini dari mana yang hilang? Dilihat ada kulit, kulit terbakar kulit. Oh ini ada kulit. Kulitnya diambil, masukin ke lab. Dilihat struktur jaringan DNA-nya. Ketemu itu, oh ini si Anu, si Fulan. Nih bukti kulit. Kenapa? Karena ada rekaman jejak di dalam kulit. Rambut. Ya, rambut kita satu ketemu. Ya misalnya, dulu ada kakek kita pernah meninggal dunia. Kita nggak tahu dia meninggalkan pesan. Tapi nggak ada saksi, cuma ada rambutnya. Rambutnya doang. Itu si kakek. Dia cari nanti anak cucu yang akan mewarisi hartanya karena nggak ketemu. Dari rambut kita bisa ketahuan. Rekam dalam rambut itu ada DNA. Untuk dengan DNA-nya, oh Irfan ini adalah cucunya ini dari kakek ini. Maka Irfan yang berhak mendapatkan warisannya. Karena dari mana tahunya kok dia cucu nggak pernah ketemu? Dari DNA yang terekam atas struktur jaringannya dalam rambutnya. Oh ini adalah cucu. Nggak hilang. Merekam semua. Maka sekarang pohon, sekarang sistem menanam pohon sekarang. Pohon dulu kayak biji kelamaan tumbuhnya. Kapan mau berbuahnya? Pakai dicangkok. Oh sekarang di stek. Ya. Kalau cangkok nggak kuat, akarnya nggak kuat, karena di akar serabut, cepat rubuh pohonnya. Jadi gimana dong? Cari aja pohon yang dari biji, jadiin satu, potong nanti stek, diambil ujung pohon yang sudah tua, tempel di sini semuanya. Dia jadi. Sekarang sudah pakai kulit. Gimana dong caranya kita nih? Ambil saja kulit batangnya. Nanti struktur jaringan di kulit batangnya itu yang akan diambil untuk masuk ke lab, dia akan jadi pohon yang baru tumbuh. Ini kulit kita saja sebagai saksi semua. Kulit kita merekam. Jadi kita mau mana? Kalau kita sembunyi-sembunyi ke kamar mandi, tahu nggak? Tahuan. Kenapa? Ada CCTV dalam ganti kulit. Dalam diri kita. Kulit sudah dihancurkan, balik lagi nggak? Balik lagi kulit mah. Kulit belum dihancurin, udah balik lagi. Diklepet kulitnya, udah balik lagi. Ya. Jadi setiap kali kulit kita itu hancur, balik lagi kulit baru terus.
Tapi dengan jaringan yang sama, itu kulit kita. Juga jangan sembarangan dengan kulit ya. Itu hebatnya kulit ya. Maka kita jangan main-main dengan soal kulit ya. Ini kulit kita ya kalau dibakar, dibalikkan, diganti dengan kulit yang lain. Surat An-Nisa surat 4 ayat 56. Sahabat silakan dibuka surat An-Nisa surat yang keempat ayat 56. Auzubillahi bi ayatina saufa nuslim juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab kami telah kami masukkan ke dalam neraka setiap Badalna Allah ganti. Ya. Sekarang juga sama kan? Kita ganti lagi nggak? Ganti lagi kulit yang baru. Ya, nyaksin terus. Makanya ya waspada. Kita semua nih CCTV ini ngerasain semua. Masya Allah. Ini ngerekam kita semua ini. Kita tadi kembali ke surat ke-41 tadi. Tadi berayat 20 kan? Sila. Sekarang ayat 21. Ya, 21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu anfaqana Allahu alladzi anfaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Dan juga segala sesuatu semua bisa bicara. Kuping bisa bicara, rambut bisa bicara, kuku bisa bicara, semua bagian tubuh kita, bahkan ini sekeliling kita juga bisa bicara semuanya. Dia bicara semua sebagai saksi terhadap apa yang kita lakukan. Jadi semua ini semua merekam. Alam semesta merekam perbuatan. Alam semesta perbuatan kita. Selain dalam kita merekam, kita sesuatu semua merekam. Ya, dia merekam semuanya yang kita perbuat, yang semua yang kita lakukan. Walaupun kita harus sembunyi, yang sangat bangun, kesadaran. Bangun, nanti kalau begini, Abu lagi pergi asik, ya. Umur tidur, wow. Ya. Apa saja, kita sadar. Nah, iya, para pejabat kalau dia paham dan sadar akan ayat-ayat ini, semua CCTV, walaupun nggak kena KPK saat ini, selamat di dunia, nanti nggak ada yang semua terekam. Ya,
tulus nggak tulus hati memberi, membantu, ya berbakti kepada bangsa ini, Allah tahu nggak tadi? Tahu. Semua tertekan. Kita tulus nggak sih? Ya, berbakti pada bangsa ini, mengabdi pada bangsa ini, semua tahu. Tulus siapa yang tulus? Karena semua tertekan. Ya, kalau bisa, segala sesuatu bisa ngomong. Ya. Kalau bulan bisa ngomong bisa, artinya ngomong akan merekam. Tadi kulit kita saja tahu ini kulitnya Sarip, ini kukunya Sarip, ketahuan. Kulit rambut semuanya ketahuan. Oh ini kumannya si Irfan ketahuan. Jadi nggak ada yang terlewat. Nggak ada yang tersisa. Ayat terakhir, ayat 22 ya. 22. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kuntum tastatiruna hada alaikum sama'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zonantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Allah tahu ya, apa kerekam, apa Allah. Tidak bisa kita bersembunyi dari persaksian ini semua. Nggak bisa. Ya? Yang selama ini sering berbuat kesalahan, sering sembunyi-sembunyi, dipikir nggak tahu, segera bertobat. Baca ayat ini berulang-ulang, resapi ayat ini berulang-ulang supaya kita punya kesadaran, selalu diawasi walaupun nggak ada siapa-siapa, ya kita sendiri, tapi sesungguhnya seluruhnya semuanya ada di sekitar kita, dalam diri kita, merekam apapun perbuatan kita, termasuk bisik-bisik dalam hati kita. Oke ya, semoga ayat ini bisa menjadi muhasabah buat kita. Amin. Bisa memotivasi diri kita untuk lebih baik untuk bisa lebih komitmen dengan ilmu kita, bahwa tidak ada yang tidak tercatat, tidak ada yang hilang, ya tidak ada yang luput dalam catatan dan rekaman Allah Subhanahu wa taala. Karena semua Allah libatkan. Ya, Allah mengatakan nahnu, ya. Allah libatkan kami semua Allah libatkan. Selamat berpikir panjang, berpikir kritis, dan selamat untuk bersikap selalu diawas, agar kita hidup lebih waspada, memilah dan memilih harus kita lakukan, mana yang tidak perlu kita lakukan. Ya, demikian ya saya dan sahabat-sahabat semuanya, anak santri. Allahumma bisawab. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan dan kekeliruan. Ya, ini akan jadi bahan renungan terus buat kita ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Sarip atas ilmunya. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian tadi kita sama-sama sudah membuka ayat-ayat yang berkenaan dengan perjalanan hidup kita dari sakaratul maut hingga kebangkitan. Semoga ini menjadi pemicu untuk kita semua untuk ini dan seterusnya. Menjadi
semoga bermanfaat untuk kami dan untuk sahabat semua dimanapun berada. Sebelum kami akhiri, seperti biasa kami mengingatkan sahabat untuk bisa melakukan infak dan sodakohnya di Bank Syariah Indonesia untuk pembangunan gedung studio Quran Al-Ikhlas di nomor 7178868866 atas nama Yayasan Studio Quran Al-Ikhlas. Dan kami juga masih mengundang sahabat ingin memasukkan anak, ponakan, saudara ke pondok pesantren Al-Madani Life School. Nanti bisa bertanya apa caranya, di sini silahkan belajar bersama kami. Nomor kontak beliau 0852 1915 7172. Mari kakak-kakak kita tutup kajian kita hari ini dengan pertama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa insyaallah di waktu yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.